فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwan fiddin, a'azzani wa azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap penjelasan hadis qudsi yang sudah kita lewati penyebutan hadisnya, yaitu hadis yang ke-24, barakallahu fikum. Setorkan terlebih dahulu. Naam, tafadhal. An-Nabi al-Ghifari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Rabbi azza wa jalla anhu qala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala dhalamu ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaytuhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum ya ibadi kullukum arin illa man qasawtuhu fastaqsuni aksikum ya ibadi kullukum ya ibadi innakum tubdi'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum la tablughu dhurri fadurruni wa la tablughu naf'i fatanfa'uni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'an ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqsa dhalika min mulki shay'an ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatuhu ma naqsa dhalika mimma indi illa kama yanqasu al-mikhyat idza udkhila al-bahra ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah man wajada dhalika fala yulmanna illa nafsahu faman wajada ghayra dhalika fala yulmanna illa nafsahu. Rawahu Muslim. Naam, tafadhal. Ya ibadi kullukum ja'ilun illa man at'amtuhu fastasqimuni ut'imkum ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtuhu fastaksuni aksikum ya ibadi innakum tuqti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'an ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika fi mulki shay'an. Ya ibadi. Selesai. Ayo, tafadhal.
Naam, barakallahu fikum. Hadis pertama, sudah siap? Bismillah. Yang apa? Muttafaqun alaih. Ayo, antum siap? Bismillah. Santai aja. Ayo. Man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih. Baik. Man kana hijratuhu baik. Man kana hijratuhu ila rasulih. Baik. Hijratuhu ila Allah wa rasulih. Man kana hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yanfi'uha hijratuhu ila ma hajara ilaihi faqala. Ayo, ahsan. Antum dah hafal belum yang pertama? Sudah. Keras suaranya. Antum sudah? Bismillah. Hijratu. Nah, antum masih ingat enggak? Ayo, coba keras suaranya. Na'am, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Naam. Antum hafal? Belum? Ya, hafal nanti ya. Udah hafal belum? Na'am, barakallahu fikum. Khair insyaallah. Antum hafal hadis pertama belum? Sudah? Sudah? Nah, nanti di sekarang besok ya. Ya, na'am. Fadhal, terakhir Akhi Yusuf. Hafal belum hadisnya sekarang? Bismillah. Mana pasal? Apa?
عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Naam, barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap apa yang disampaikan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizallahu taala. Qauluhu wa ja'altuhu bainakum ay bainal ibad. Dan aku telah menjadikan kezaliman tersebut di antara kalian muharraman, haramallahu dzulma. Dan kami jadikan atau aku jadikan di antara kalian kezaliman tersebut haram. Allah Ta'ala telah mengharamkan kezaliman. Wa akhbara annahu ya'khudhu adh-dhalimina wa yuhlikuhum. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengkabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghukum orang-orang zalim dan juga akan membinasakan mereka. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa la tahsabanallahu ghafilan 'amma ya'maludz zalimun." Dan jangan mengira Allah Subhanahu wa taala lalai dari apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala terkadang menghadap secara langsung, terkadang menunda. Jadi jangan sampai kita menganggap Allah Ta'ala itu lalai. Tidak akan lalai Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat kezaliman. Baik berbuat kezaliman dengan cara menipu, mencuri atau yang semisalnya. Na'am, barakallahu fikum. Bahkan diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim mengenai orang-orang yang tinggal di kampung yang penuh dengan kezaliman. Dan ada juga di kampung tersebut orang-orang yang beriman. Kemudian ketika ada bencana, kemudian ketika ada bala atau musibah, itu yang tertimpa bukan khusus orang-orang zalim saja. Bahkan orang-orang baik pun terkadang kena. Kita saksikan ketika ada bencana alam, mungkin gunung meletus atau tsunami atau banjir, apakah yang kena hanya orang-orang zalim saja? Tidak. Orang-orang mukmin juga ada yang kena. Paham ya? Oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Hati-hatilah kalian. Berhati-hatilah kalian dengan suatu ujian, cobaan, bencana, musibah yang tidak menimpa hanya khusus orang-orang zalim saja. Kalau bencana tersebut menimpa orang-orang zalim, orang-orang yang berbuat maksiat, itu hukuman untuk mereka. Tapi kalau menimpa orang-orang mukminin, muslimin, nah barakallahu fikum, sebagai ujian untuk mereka. Sebagai ujian untuk mereka. Bagaimana menanggapi ujian yang berupa musibah tersebut. Adapun untuk orang-orang yang berbuat perkara yang haram atau melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, ini hukuman untuk mereka. Na'am, barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, intinya jangan sampai kita bermudah-mudahan menzalimi saudaranya atau menzalimi diri sendiri atau bahkan berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa mahma zalama al-insanu wa tamada fa innahu la budda an yuwajiha wa yulaqi zulmahu ajilan aw ajilan. Perhatikan baik-baik di situ. Maka kapanpun seseorang berbuat kezaliman dan terus-menerus di atas kezaliman tersebut, maka pasti dia akan menghadapi dan akan menjumpai kezaliman tersebut. Maksudnya akan menimpa dirinya, akan dibalas ajilan au ajilan, dalam waktu yang segera atau dalam waktu barakallahu fikum yang akan datang. Jadi maksudnya bagaimana? Dia akan mendapatkan imbalannya. Orang yang berbuat zalim itu akan mendapatkan imbalan dalam waktu segera atau ditunda di waktu yang akan datang. Seperti itu ya. Awana barakallahu fikum wa hafizakumullah. Naam. Kita lihat. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Berhati-hatilah engkau dengan doanya orang yang terzalimi, karena sesungguhnya tidak ada antara doa tersebut dan antara Allah Ta'ala pemisah atau penghalang. Jadi dikabulkan. Kita menzalimi siapapun yang kita zalimi, hati-hati. Hatta kita menzalimi orang kafir enggak boleh.
Mendolimi orang kafir enggak boleh. Nah, barakallahu fikum. Apalagi mendolimi saudara kita sesama kaum muslimin. Nah, barakallahu fikum. Jadi hati-hati. Jangan sampai kita mendolimi, nah, barakallahu fikum, saudara kita, atau mendolimi diri sendiri, atau dengan makna yang lebih besar, yaitu mendolimi Allah Subhanahu wa taala dengan cara berbuat kesyirikan itu. Naam. Sawa'un kana al-madlum musliman aw kafiran, ya kan? Baik yang didolimi itu orang muslim atau orang kafir. Hati-hati. Naam, tapi datang dalam hadis yang sahih mengenai perintah Rasulullah SAW agar kita menolong orang yang didolimi dan orang yang mendolimi. Bayangkan, orang mendolimi boleh ditolong juga ternyata, tapi bukan menolong, membantu berbuat kezaliman, menahan tangannya agar tidak berbuat kezaliman. Paham? Cara membantu orang zalim, paham ya? Membantu orang zalim bukan berarti kita membantu untuk melakukan kezaliman, tapi membantu dengan cara apa? Menahan tangannya agar tidak berbuat kezaliman. Rasulullah mengatakan, "Unsur akhaka zaliman aw madluman." Qalu ya Rasulullah, hadza madlum. Nah, fama na barakallahu fikum. Kaifa nam? Ya Rasulullah, nangsuruhu law kana madluman. Fa kaifa ansuruhu law kana zaliman? Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Rasulullah ketika memerintahkan unsur akhaka zaliman aw madluman, tolonglah saudaramu yang dizalimi atau yang berbuat kezaliman. Akhirnya segenap para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, nangsuruhu law kana madluman." Ya Rasulullah, kita menolong dia kalau dizalimi. Fa kaifa ansuruhu law kana zaliman? Terus bagaimana kita menolong dia kalau dia berbuat zalim? Rasulullah mengatakan, tahanlah tangannya dari perbuatan kezaliman. Mahum? Jadi menolong orang zalim bukan berarti kita membantu berbuat kezaliman, tapi menahan tangannya, jangan berbuat kezaliman. Itu menolong namanya. Mahum salah ya? Nah, hati-hati barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya, la yajuzu dzulmu ahadin. Enggak diperbolehkan menzalimi seorang pun, hatta al-kuffar. La yajuzu dzulmuhum. Bahkan orang kafir pun kita enggak boleh menzalimi mereka. Orang kufar musuh agama Islam atau bukan? Naam. Orang-orang kufar musuh kaum muslimin, tapi kita tidak diperintahkan menzalimi mereka. Antum di jalan ketemu kemudian antum tabrak misalkan, atau antum pukul misalkan, atau antum jambret, ambil uangnya, atau antum rampok, antum begal, enggak boleh. Walaupun mereka musuh kaum muslimin, tapi posisi dalam keadaan damai. Paham ya maksudnya? Maksudnya menjaga ketenangan tadi itu, dan juga menjaga barakallahu fikum, na'am, agar kita tidak menzalimi. Hati-hati. Nah, menzalimi orang kafir saja dilarang. Kita lihat, perhatikan baik-baik. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabut taqwa." Dan jangan sampai celaan, cacian, perbuatan jahat sekelompok kaum membikin kalian berbuat apa? Untuk tidak adil. Jangan sampai. Jadi kalau ada orang kufar, mereka apa? Berbuat jahat, berbuat jelek, jangan sampai perbuatan tersebut membikin kita apa? Tidak adil. Paham ya? I'dilu, berbuat adillah kalian. Huwa aqrabut taqwa. Yang mana keadilan adalah lebih dekat daripada ketakwaan. Nah, lebih dekat kepada ketakwaan. Maksudnya bagaimana barakallahu fikum? Maksudnya walaupun mereka berbuat ulah, berbuat jahat pun kita berupaya berbuat adil. Jangan sampai berlebihan. Apalagi kita memulai, jangan. Orang kufar menang musuhnya kaum muslimin, tapi kita enggak boleh mulai. Misalnya kita ketemu kemudian kita tabrak pakai motor misalkan. Jangan. Atau misalkan barakallahu fikum ketemu di jalan kemudian kita pukul kepalanya misalkan. Jangan. Kita enggak boleh menzalimi seperti itu ya. Kita lihat wa du'aul madlum mustajabun walau kana kafiran. Doanya orang yang terzalimi itu dikabulkan walaupun orang kafir pun. Bayangkan. Menunjukkan bahwasanya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Orang kafir, bayangkan. Orang kafir kalau berdoa karena dia dizalimi itu dikabulkan. Hati-hati. Jangan sampai kita menzalimi saudara kita, apalagi muslim. Paham ya? Apalagi saudara kita muslim, jangan sampai ya. Na'amullahu musta'an. Kita lihat. Li'anna Allah Subhanahu wa taala la yarda bidzulmi wa ta'addi. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak ridha, tidak senang dengan kezaliman dan juga tindakan kriminalitas, kejahatan. Allah Ta'ala enggak senang, enggak suka, bahkan mengharamkan perbuatan tersebut. Qaulun subhanahu, kemudian ucapan Allah Ta'ala, fala tadzalamu, maka jangan kalian saling menzalimi. Jadi kalau antum, kita dizalimi orang lain, kalau seandainya kita sabar, jangan dibalas dengan kezaliman.
Jangan dibalas dengan kedzaliman. Tapi doa kita, nah barakallahu fikum, karena kita terdolimi, boleh. Paham ya? Kita mendoakan dia dengan dua kemungkinan. Kalau kita sabar, kita doakan dia dengan hidayah. Nah barakallahu fikum, agar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun seandainya kita terpaksa mendoakan dia kejelekan karena dia berhak dan layak, enggak masalah. Paham ya? Allahu musta'an, seperti itu. Kita lihat di sini. Ay la yadlim ba'dukum ba'da. Maksudnya sebagian kalian jangan menzalimi sebagian yang lainnya. Hada tahdhirun minallahi subhanahu wa ta'ala min tadhalumil ibad. Ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dari apa? Saling menzalimi hamba. Enggak boleh. Waqad hadzarallahu minadh-dhulmi fi kitabihi fi ayatin katsiratin. Dan sungguh Allah Taala telah memperingatkan dari apa? Perbuatan kezaliman di dalam kitabnya, di dalam ayat-ayat yang sangat banyak. Wa tawa'adadz zalimin, dan Allah Taala juga memberikan ancaman kepada orang-orang zalim. Wa daraba lana al-amtsila lidz-zalamah alladzina akhadhahumullahu 'azza wa jalla. Dan Allah Taala juga memberikan contoh kepada kita mengenai apa? Az-zalamah. Az-zalamah itu jamak dari zalim. Mengenai orang-orang yang berbuat kezaliman. Diberikan permisalan pada kita yang Allah Taala apa? Menghukum mereka, mengadab mereka. Nah, barakallahu fikum, dengan adab apa? Dengan adab yang pedih. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Qala Allah Taala, atau kata beliau di sini, tahdhiran lana minadz-dzulm. Ini semuanya apa? Peringatan bagi kita dari perbuatan kezaliman. Wa min 'adatil insan annahu zalumun illa man rahimallah. Perhatikan baik-baik ini ya. Termasuk kebiasaan manusia itu sering berbuat zalim. Kebiasaan manusia itu seringnya berbuat kezaliman, kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Karena apa? Karena orang berbuat kezaliman itu barakallahu fikum terkadang orang itu ringan gitu loh. Paham ya? Tapi untuk menahannya itu yang berat. Oleh karena itu disebutkan dalam ayat yang sangat banyak, nah barakallahu fikum, mengenai apa? Bahaya kezaliman tadi itu. Di antaranya apa? Yang menunjukkan hukum asal manusia suka berbuat kezaliman ini. Allah Ta'ala, innahu kana zaluman jahula. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu senang dan terus-menerus sering berbuat kezaliman dan juga dalam keadaan bodoh. Paham ya? Nah, zalum, jahul, fa'ul, menunjukkan apa? Sering. Nah, barakallahu fikum, itu hukum asalnya, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa man manallahu 'alaihi bid-din wal iman fa innahu yatatahharu min hadhil khaslah. Kecuali orang-orang yang Allah Taala berikan karunia kepadanya dengan agama dan keimanan, maka sesungguhnya orang tersebut tersucikan dari sifat seperti ini, sifat suka berbuat kezaliman dan juga sifat kebodohan tadi. Qala al-Mutanabbi wa dzulmu min syi'amin nufusi fa in tajid dha'ifatin fa li'illatin la yadhlim. Kezaliman itu, nah barakallahu fikum, merupakan apa? Merupakan sesuatu yang ada pada jiwa-jiwa. Maka jika engkau menjumpai, nah barakallahu fikum, orang yang memiliki iffah, yaitu menjaga dirinya atau menjaga harga dirinya, fali'illatin la yadhlim. Nah barakallahu fikum, maka dikarenakan dia sakit baru dia tidak berbuat kezaliman. Maksudnya apa? Maksudnya biasanya itu orang itu suka berbuat zalim. Kalau dia sakit baru tidak berbuat kezaliman. Allahu musta'an. Ini menyebutkan hukum asalnya, kecuali yang Allah Taala rahmati, orang itu suka berbuat kezaliman. Qala subhanahu, Allah Taala berkata dalam hadis qudsi ini, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Perhatikan baik-baik. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya itu sesat. Ini hukum asalnya, bayangkan ini. Semua kalian itu sesat, dalam keadaan sesat, illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku telah berikan hidayah kepadanya. Fastahduni ahdikum, maka mintalah kalian hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Hidayah apa ini barakallahu fikum? Hidayah taufik. Hidayah at-taufik, karena hidayah taufik tidak ada yang miliki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kita sampaikan, yang kita arahkan, yang kita dakwahkan namanya hidayah ad-dalalah wal irsyad. Hidayah apa namanya? Ad-dalalah wal irsyad. Ini setiap orang kalau punya ilmu bisa memiliki. Paham ya? Antum mengarahkan, mendidik,
mengajarkan, mendakwahkan, bisa atau tidak? Bisa. Tapi per individu yang menerima dakwah tadi itu, nah barakallahu fikum, ada juga yang tidak menerima, itu namanya hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Terkadang kita sudah mendakwah bertahun-tahun, seperti itu aja enggak ada yang menerima, enggak ada juga yang tunduk, enggak ada juga yang mendekat. Misalkan di kampung-kampung kan banyak seperti itu terkadang. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Belum sampai kepada mereka hidayah taufik. Nah barakallahu fikum. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Dan sungguh engkau wahai Muhammad memberikan hidayah petunjuk kepada jalan yang lurus. Hidayah apa ini? Ad-dalalah wal irsyad. Hidayah menunjukkan, mengarahkan, membimbing, setiap orang bisa. Nah barakallahu fikum. Tapi kalau hidayah taufik, apa kata Allah Taala? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang kau cintai, akan tapi Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah taala kehendaki. Seperti itu barakallahu fikum. Naam. Ikhwani fid din, azdani wa azakumullah, kita lihat di sini. Kullul ibadi dhalluna 'anil haqq. Setiap hamba atau semua para hamba pada asalnya ya, mereka tersesat atau sesat dari kebenaran, buta dari kebenaran. Illa man hadahullah, kecuali orang-orang yang Allah telah berikan petunjuk kepadanya. Ay dallahu wa arsyadahu ilal haqqi wa sabbatah. Maksudnya adalah apa? Kecuali orang-orang yang Allah telah tunjukkan kepadanya dan Allah telah bimbing kepada al-haq dan juga memberikan kekokohan kepadanya. Ini maksudnya. Nah, barakallahu fikum, kecuali orang-orang yang Allah Taala berikan petunjuk dan Allah Taala berikan bimbingan serta dikokohkan di atas al-haq tersebut. Falaula hidayatullahi bi irsalir rusul, kalau seandainya bukan karena hidayah Allah dengan apa diutusnya para rasul, wa inzalil kutub, dan diturunkannya kitab-kitab, wa nasbil adillati linnas, dan juga ditetapkannya dalil-dalil untuk manusia, la baqau fi dhalalihim, niscaya semuanya mereka para hamba tersebut berada di atas kesesatan. Itu kalau enggak dapat apa? Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak apa? Tidak memberikan hidayah, petunjuk kepada mereka. Nah, dengan apa sih caranya? Sudah kita lewat tadi. Ya dengan diutusnya para rasul, kemudian juga diturunkan kitab-kitab dan juga ditegakkannya dalil-dalil. Nah, barakallahu fikum, di hadapan manusia. Walakinnallaha min rahmatihi bihim hadahum. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala termasuk rahmatnya kepada mereka, Allah telah memberikan hidayah kepada mereka. Allah telah memberikan hidayah kepada siapa? Kepada hamba-hamba tersebut. Tapi apakah semua dapat hidayah? Tidak. Dan kalaulah seandainya memberikan semuanya dapat hidayah, mampu juga. Setiap jiwa diberikan hidayah, mampu. Semuanya beriman, mampu. Semuanya menjadi ahlus sunnah, mampu Allah Subhanahu wa taala. Cuman memang apa? Kalau seandainya semuanya beriman, semuanya di atas hidayah, nanti kira-kira neraka bagaimana? Ada enggak penghuninya? Kalau semuanya beriman, semuanya ditakdirkan beriman, semuanya ditakdirkan apa? Nam barakallahu fikum, menjadi orang-orang muslimin misalkan. Kira-kira hikmahnya bagaimana? Hikmahnya tentunya tidak seperti yang Allah taala kabarkan dalam Al-Qur'an Karim. Karena Allah telah mengkabarkan apa? Walakin haqqal qaulu minni la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Disebutkan dalam ayat tersebut barakallahu fikum, walau syi'na la ataina kulla nafsin huda. Kalau kami mau, kata Allah taala, niscaya setiap jiwa itu kami berikan hidayahnya. Bayangkan itu. Setiap jiwa, setiap manusia dapat hidayah kalau Allah taala menghendaki. Tapi apa kata Allah taala? Walakin haqqal qaulu minni, akan tapi sungguh telah benar ucapanku. La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Menunjukkan bahwasannya tidak semuanya dapat hidayah. Ada yang di atas hidayah, ada yang mereka di atas na barakallahu fikum kesesatan wal iyad billah. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Wa dallahum wa arsyadahum, termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, walakinallaha min rahmatihi bihim hadahum wa dallahum wa arsyadahum wa waffaqahum wa sabbatahum. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala termasuk bentuk rahmatnya kepada mereka, Allah telah berikan hidayah kepada mereka. Allah telah tunjukkan mereka. Allah Subhanahu wa taala arahkan mereka.
Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada mereka. Allah taala kokohkan mereka. Wal hidayatu ala qismain. Ini penting sekali dan sering antum dengar ya. Hidayah terbagi menjadi dua. Hidayah terbagi menjadi dua. Dua ini, na barakallahu fikum hafizakumullah. Yang satunya umum, satunya khusus. Paham ya? Yang khusus adalah hidayah taufik. Hidayah taufik khusus yang memiliki hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, antum terkadang nasihati orang tua, itu enggak langsung terima dia. Paham ya? Terkadang ngeyel dulu, terkadang bantah, tapi lama-lama lunak hatinya, Allah Taala bukakan pintu hidayah, dapatlah disuruh hidayah taufik. Paham ya? Nah, tapi enggak boleh kita maksa. Karena kita enggak bisa menguasai hati manusia. Bisa kita lewati ayat-ayatnya ya. Allah Taala berfirman, "Lasta 'alaihim bimusaitir." Engkau tidak bisa menguasai hati mereka. Kemudian juga laisa 'alaika hudahum. Bukan di tanganmu hidayah mereka. Bukan di tanganmu hidayah mereka. Kita hanya menyampaikan saja. Itu hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, hidayah yang umum tadi. Nah, barakallahu fikum, setiap orang yang berilmu dan beriman, dia bisa melaksanakan hidayah yang kedua ini. Hidayah ad-dalalah wal irsyad wal bayan. Artinya sama saja. Hidayah yang bentuknya mengarahkan, membimbing, memberikan penjelasan. Itu setiap orang bisa atau tidak? Naam. Oleh karena itu apa? Na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Hidayah yang kedua ini, hidayah ad-dalalah wal irsyad, ini belum tentu orang yang kita berikan menerima. Paham ya? Nah, karena untuk menerimanya itu butuh hidayah taufik gitu loh. Iya enggak? Untuk menerimanya butuh hidayah taufik. Sudah dinasihati berkali-kali, didakwai, bahkan apa? Nah, barakallahu fikum, hujjah-hujjah di hadapannya, tapi tetap belum menerima. Karena hidayah taufik belum sampai kepada orang tersebut. Mohon insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa ra'akum. Al-awwal yang pertama, perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum, hidayah terbagi menjadi berapa tadi? Dua. Pertama, hidayah taufik. Kedua, wal ism wal irsyad. Ad-dalalah wal irsyad. Nah, barakallahu fikum. Jadi dua pembagian tersebut. Sudah tercatat belum antum? Na'am. Kita lihat di sini. Hidayatun bi makna al-bayan wal irsyad. Yang pertama adalah hidayah dengan makna apa? Al-bayan wal irsyad. Penjelasan dan bimbingan. Kita bisa menjelaskan, membimbing, tapi untuk menarik hati orang tersebut menerima bimbingan kita, menerima penjelasan kita, butuh hidayah apa tadi? Taufik. Paham ya? Seperti itu. Wa hadhi hasilatun likulli ahadin. Yang seperti ini bisa dihasilkan setiap orang. Setiap orang bisa mengarahkan, membimbing. Nah, fallahu qad hadan nas jami'an lil al-mu'minin wal kuffar. Maka Allah Subhanahu wa taala sungguh telah memberikan apa? Memberikan penjelasan dan juga arahan kepada seluruh manusia, mukmininnya dan orang kufarnya. Ya enggak? Semuanya apa? Semuanya Allah telah arahkan. Tapi untuk menerimanya bagaimana? Butuh hidayah apa tadi? Taufik. Untuk menerimanya butuh hidayah taufik. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani wa jazakumullah. Kita lihat di sini. Bima'na annahu bayyana lahum wa arsyadahum wa dallahum 'ala as-shawab bi irsalir rusuli wa inzalil kutubi. Perhatikan baik-baik. Dengan makna bahwasanya Allah Taala telah menjelaskan kepada mereka, kepada orang-orang mukminin dan bahkan orang-orang kufar, dan juga membimbing mereka serta menunjukkan mereka kepada kebenaran. Dengan apa? Diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab. Paham ya? Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga apa? Nah, barakallahu fikum hafizakumullah, sudah memberikan arahan, bimbingan kepada segenap manusia. Qala ta'ala, Allah Taala berfirman, "Fa imma ya'tiyannakum minni huda, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Nah, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat yang mulia ini, bisa jadi barakallahu datang kepada kalian dariku petunjuk. Namun perhatikan baik-baik. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut di hadapan mereka terhadap perkara-perkara akhirat yang akan mereka hadapi, wa lahum yahzanun, dan juga mereka tidak bersedih
dengan perkara dunia yang terluputkan. Perkara dunia yang terluputkan yang dia tidak mendapatkannya itu mereka enggak sedih. Kenapa? Karena dapat petunjuk. Kemudian juga firman Allah Ta'ala, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, niscaya dia tidak akan sesat, tidak pula sengsara. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani wa jazakumullah. Jadi yang kita pahami dari ayat tersebut, barang siapa yang berpaling dari dalil, berpaling dari petunjuk Allah Ta'ala, niscaya dia akan sesat dan sengsara. Hati-hati. Kalau sudah ada dalil di hadapannya, ada As-Sunnah, ada Al-Quran di hadapannya, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Enggak ada istilahnya kita mendebat, kemudian justru kita mengakal-ngakalin, paham ya? Menolak, menentang dalil, jangan. Wa man faraqad dalil dhalla an sawa'is sabil. Nah, sebagaimana ungkapan siapa? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimatullah alaihi dalam kitab Madarijus Salikin. Wa man faraqad dalil dhalla an sawa'is sabil. Barang siapa yang berpaling, memisahkan diri dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Karena dalil itu apa sih? Apa itu dalil? Ma yurshidu ilal matlub. Dalil itu sesuatu yang mengarahkan orang kepada apa yang dia inginkan. Dalil penunjuk arah. Dalil secara bahasa itu penunjuk arah. Jadi kalau antum mau selamat ikuti dalil. Contohnya antum posisi di Surabaya. Dalilnya mengarahkan apa? Kalau mau ke Jogja ke barat arahnya. Kok antum malah semakin ke timur? Paham ya? Nanti tersesat dari jalan yang lurus tadi itu. Sampainya kemana kira-kira, Mas? Kalau ke timur nggak sampai Jogja nanti, karena menyelisih dalil tadi itu. Nah, penunjuk arahnya ke barat ya ke barat. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena dalil itu setelah bahasa apa? Mayursyidu ilal matlub. Bahkan bisa dibawa kepada makna apa? Secara syariat juga. Ya enggak? Sesuatu yang mengarahkan, sesuatu yang menunjukkan perkara yang diinginkan oleh manusia. Paham ya? Contohnya, antum ingin tahu bahwasanya isbal itu haram. Memanjangkan celana, pakaian, sarung atau yang semisalnya sampai di bawah mata kaki haram. Dalilnya mana? Kan pengen tahu, dalilnya mana? Nah, ini yang dicari ini. Yang menunjukkan kita untuk apa yang kita inginkan, dalilnya mana? Baru kita sebutkan ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Seluruh apa-apa yang memanjang sampai di bawah mata kaki, baik sarung, celana, pakaian atau yang semisalnya termasuk bagian dari api neraka. Oh, berarti dalilnya itu gitu loh. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat sini wa qala subhanahu, dan Allah Taala berfirman, wa amma samud fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Adapun kaum Samud, kami sudah mengarahkan mereka, menjelaskan kepada mereka, tapi justru mereka lebih cinta, cenderung, nah barakallahu fikum, mengarah kepada kebutaan, buta terhadap petunjuk tersebut. Diarahkan, dibimbing malah ngeyel, nolak, bangkang, nentang. Hati-hati. Nah barakallahu fikum, biasanya ini yang suka menolak dalil ashabul uqul, orang-orang yang andalannya akal mainnya. Itu hati-hati barakallahu fikum, karena kalau akal itu kita gunakan dalam masalah agama ini tanpa dikendalikan oleh dalil, berbahaya. Sampai-sampai Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan, "Nam law kana ad-dinu bir-ra'yi, la kana batin khufi aula bil mas'i min a'la." Law kana ad-dinu bir-ra'yi, kalau seandainya agama itu dengan akal, niscaya bagian khuf yang bawah, khuf itu semacam kaos kaki terbuat dari kulit. Nah, biasanya di Arab sana, di tempat-tempat yang ada musim dingin, yang dingin sangat itu ya, atau semacam kaos kaki itu aja ya. Bagian bawahnya niscaya lebih pantas untuk diusap daripada atasnya. Padahal syariat yang disebutkan di dalam As-Sunnah, mana yang disyariatkan mengusap khuf itu yang atasnya atau bawahnya? Yang atasnya. Kalau dengan akal yang bawah. Lah kenapa? Yang kotor kan bawah. Ya enggak? Antum kalau berjalan pakai kaos kaki, antum berjalan yang kotor yang bawah atau yang atasnya? Nah, itu kalau dengan akal itu yang bawah itu lebih pantas untuk diusap daripada atasnya. Kalau dengan akal. Tapi karena enggak dengan akal, kita tetap mengusap yang atasnya. Apa maksudnya ya? Menunjukkan bahwasanya akal kita jangan sampai barakallahu fikum mengendalikan dalil, tapi upayakan apa? Dalil itu mengendalikan akal kita. Sehingga akal kita terkontrol. Paham ya? Karena apa? Karena yang namanya akal yang sehat itu barakallahu fikum hafizakumullah senantiasa apa? Mengikuti dalil yang sahih. Nah, tidak berseberangan. Allahul musta'an. Jadi kalau antum kok melihat dalil kok kelihatannya enggak cocok dengan akal, jangan menganggap dalilnya enggak sehat, akalnya itu yang kurang sehat. Paham ya? Jadi akalnya itu kurang sehat. Jangan dalilnya, wah
dalilnya benar atau enggak? Sahih muttafaqun alaih. Rawahul Bukhari, rawah Muslim, qala Allah qala Rasul. Kok nyalahkan dalilnya? Salahkan akalnya, kurang atau enggak akalnya itu? Paham ya? Itu ya caranya gitu. Karena terkadang orang kan, gimana ini enggak cocok dengan akal, enggak sesuai dengan akal. Jangan main akal barakallahu fikum. Jangan sampai kita seperti orang-orang ashabul uqul tadi. Naam. Ikhwani fid din azzani wasakumullah, kita lihat sini, fahadainahum yakni dalalnahum 'alal iman. Maksudnya kami telah menunjukkan mereka barakallahu fikum terhadap keimanan wa 'ala tariqis sahih, dan juga kami telah tunjukkan mereka kepada jalan yang lurus, yang benar. Lakinnahum lam yakbalul huda, akan tapi mereka tidak menerima petunjuk. Bal istahabbul 'ama 'alal huda, bahkan mereka lebih cenderung mencintai untuk buta terhadap petunjuk. Hadhihi hidayatun 'ammah. Ini hidayah yang umum, satu. Ingat-ingat ya, baru dapat satu. Hidayah ad-dalalah wal irsyad. Yang kedua, as-tsani hidayatun khassatun. Yang kedua adalah hidayah yang khusus. Ini perhatikan Bapak ini ya. Hidayah yang khusus ini hidayah yang sangat berharga. Hidayah yang sangat berharga. Tidak setiap orang mendapatkannya. Oleh karena itu ketika kita sudah mendapatkan hidayah taufik ini, di samping mengenal Al-Qur'an was sunnah, dan tentunya kita beragama Islam, kita bersyukur barakallahu fikum. Jangan sampai kita merasa kok ana malah mengenal as-sunnah ya. Setelah mengenal as-sunnah harus perkara-perkara yang dulu tak lakukan harus ditinggalkan. Jangan menyalahkan ke situ. Justru kita mengenal as-sunnah senang. Karena kalau orang meninggal di atas sunnah, meninggal di atas semua kebaikan. Man mata 'alal Islam was sunnah, mata 'alal khairi kullih. Barang siapa yang mati di atas Islam was sunnah, sungguh dia mati di atas seluruh kebaikan. Mohon salah ya. Na'am barakallahu fikum. Jadi al-Islam was sunnah syai'an barakallahu fikum mutaqarinan. Paham ya? Nah, sesuatu yang senantiasa beriringan. Paham ya? Mutalaziman, sesuatu yang senantiasa melekat. Al-Islam was sunnah. Karena Islam enggak sempurna kecuali dengan as-sunnah. As-sunnah tidak sempurna kecuali dengan al-Islam. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab Syarh Sunnah, I'lamu Naam, i'lamu anna al-islama huwa as-sunnah wa sunnah hiya al-islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Artinya apa? Ketahuilah bahwasannya Islam itu ya sunnah, sunnah itu ya Islam. Karena enggak mungkin Islam sempurna kecuali dengan as-sunnah, dan enggak mungkin as-sunnah tegak kecuali dengan al-Islam. Wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Dan salah satu keduanya tidak akan berdiri tegak sempurna kecuali saling melengkapi. Al-Islam was sunnah. Bersyukur barakallahu fikum kita dikenalkan as-sunnah. Jangan malah kita menyesal, jangan malah kita barakallahu fikum tidak senang. Jangan. Kita lihat di sini hidayatun khassatun, hidayah yang khusus. Wa hiya ad-dayatut taufiq wal qabul. Ini hidayah khusus itu adalah hidayah taufik wal qabul. Hidayah taufik dan penerimaan. Apakah setiap orang menerima yang kita dakwahkan? Tidak. Apakah setiap orang beriman? Tidak. Apakah setiap orang yang kita dakwahkan mesti dia menerima? Tidak. Nah ini hidayah taufik wal qabul ini namanya apa? Hidayah khusus. Ini yang memiliki hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita banyak jumpai orang-orang yang sudah dinasihati berkali-kali enggak sadar, enggak segera menempuh jalan yang benar, enggak segera meninggalkan kemaksiatan karena belum mendapatkan hidayah taufik ini. Paham salah ya? Allahul musta'an. Kita lihat. Wa hadhihi la yanaluha illa ahlul iman. Yang seperti ini tidak ada yang bisa mendapatkannya kecuali orang-orang yang beriman. Kecuali orang-orang yang beriman. Faqaluhu kulluhukum dhallun illa man hadaitu. Semua kalian sesat kecuali orang yang aku berikan hidayah kepadanya. Yakni waffaqtuhu lil haqq. Kecuali orang yang aku berikan taufik kepadanya untuk menempuh al-haq, untuk senantiasa di atas al-haq. Wa hiya al-hidayatul khassah. Yang mana barakallahu fikum hidayah tersebut adalah hidayah yang khusus. Ammal hidayatul 'ammah fa hiya hasilatun likulli ahad. Adapun hidayah yang sifatnya umum, maka setiap orang pun mendapatkannya. Paham ya? Setiap orang pun bisa mendapatkannya. Mafhum soal ini ya? Nah, mafhum Yusuf. Hidayah ada berapa tadi? Apa itu? Hidayah dalal wal irsyad. Yang kedua hidayah taufik. Mana yang umum, mana yang khusus itu?
Dua itu Hamzah. Yang umum yang mana? Yang umum yang mana? Hidayah dalalah wal irsyad. Kalau enggak tahu artinya diartikan. Dalalah itu menunjukkan, mengarahkan, irsyad membimbing. Jadi hidayah yang bentuknya mengarahkan, membimbing, menunjukkan itu hidayah yang sifatnya umum. Setiap orang bisa melakukannya. Tapi hidayah yang kedua tadi hidayah khusus, hidayah apa tadi? Taufik, yang memiliki hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatikan baik-baik. Kita lihat sini. Qauluhu fastahduni ay utlubu minnil hidayah. Ingat-ingat. Kalau ada susunan alif sin yang sudah kita lewatkan istahda misalkan atau istasqa, kemudian ista'ana, barakallahu fikum, kemudian barakallahu fikum, ista'adha, itu maknanya talab, permintaan. Jadi fastahduni, mintalah kalian petunjuk kepadaku. Jadi kalau kita merasa tahu bahwasanya kita semuanya aslinya sesat, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan apa? Petunjuk yang benar. Setiap kali kita salat, kita mengucapkan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya enggak? Berapa kali dalam sehari semalam kita membaca ihdinas siratal mustaqim? Salat 5 waktu. 5 tak? Berapa? Caranya yang dihitung rakaatnya. Dalam sehari semalam salat 5 waktu berapa rakaat? 2? 4. Semuanya total berapa? Salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 17. Berarti Al-Fatihah yang kita baca berapa? 17. Di situ kita baca apa? Ihdinas siratal mustaqim atau tidak? Ayo. Jadi menunjukkan bahwasanya apa? Permintaan tersebut terus kita minta, bukan berarti kita di atas kesesatan. Kalau orang-orang yang enggak beres kan mengatakan kalian tuh sebenarnya ragu dengan agamanya. Lah kenapa? Masa setiap hari minta petunjuk terus? Kalau kita ini enggak pernah minta katanya. Kalau kalian tiap hari ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami berjalan yang lurus, berarti kalian tidak di atas jalan lurus katanya. Berarti kalian di atas kesesatan. Lah kenapa? Buktinya minta terus katanya. Kita katakan meminta di sini bukan berarti kita di atas kesesatan, tapi meminta apa kemarin? Meminta keistiqomahan agar senantiasa terus-menerus di atas jalan yang lurus sampai akhir hayat. Paham ya? Na'am barakallahu fikum, seperti sampai akhir kehidupan. Na'am. Ikhwani fid din azdani wazakumullah, kita baca dikit lagi. Ay utlubu minnil hidayah. Maksudnya mintalah kalian dariku hidayah. Bi antakul Allahumma hdini, Allahumma dullani 'alal khair, Allahumma wafiqni lah, Allahumma tsabbitni 'alaihi. Seperti contohnya engkau mengatakan, ya Allah, berilah aku petunjuk. Ya Allah, tunjukkan aku di atas kebenaran atau kepada kebenaran. Ya Allah, berikanlah taufik kepadaku. Ya Allah, kokohkanlah diriku di atas apa? Al-haq, di atas agamanya. Atau di atas agama Islam maksudnya ya. Tuksiru minad du'a an yahdiyakallahu azza wa jalla. Engkau memperbanyak doa agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepadamu. Paham ya? Jangan sampai lupa untuk membaca doa yang sering Rasulullah SAW ulang-ulang dan Rasulullah ajarkan. Apa itu? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik aw 'ala ta'atik. Dengan riwayat yang berbeda-beda tapi maknanya sama. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu atau di atas ketaatan kepadamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik aw 'ala ta'atik. Nanti dihafal nanti ya. Suruh nuliskan yang sudah bisa dihafal, itu bagus sekali doanya. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Bagus enggak? Bagus. Karena kita ini, hati kita ini barakallahu fikum, senantiasa Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Kita enggak tahu sekarang beriman, istiqomah, nanti di akhir hayatnya bagaimana kita enggak tahu. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan tergantung dengan penutup hidupnya. Oleh karena itu hati-hati barakallahu fikum, jangan sombong. Wah, ana sudah sunni salafi, enggak mungkin sesat, enggak mungkin tergelincir katanya. Jangan kayak gitu. Berharap, berdoa semoga Allah taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita. Caranya gitu. Kalau menyombongkan jangan. Karena kita enggak tahu akhir hayat kita. Paham ya? Tapi kita berupaya menempuh jalan-jalan yang apa? Yang bisa menghantarkan kepada keistiqomahan.
Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Oleh karena itu Syekhul Islam menyatakan dengan semakna, man salaka madhhab ahli sunnati wal jamaah istaqam. Barang siapa yang menempuh jalannya ahli sunnah, niscaya dia akan istiqamah qauluh, akan senantiasa istiqamah ucapannya, menunjukkan bahasanya jalan menuju keistiqamahan menempuh jalannya ahli sunnati wal jamaah. Siapa itu ahli sunnah wal jamaah? Siapakah ahli sunnah wal jamaah itu siapa? Aswaja, yang orang-orang mengatakan kami aswaja, jamura, jamaah mujir rasul, paham ya? Allah musta'an. Atau siapa? Ahlus sunnah itu karena mengikuti as-sunnah, Al-Quran was sunnah. Al-jamaah kenapa? Karena senantiasa terus menerus bersatu di atas al-haq, ya kan? Al-jamaatu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu yang mencocoki kebenaran walaupun engkau sendirian. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis yang sahih ketika Rasulullah mengatakan wasataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluhum finnar illa wahidah. Qalu man hum ya Rasulullah? Al-jamaah. Dalam riwayat yang lain at-taifatul mansurah, al-firqatun najiyah. Paham ya? Maksudnya penjelasan mengenai al-jamaah itu adalah al-firqatun najiyah, at-taifatul mansurah, kelompok yang selamat, ahlus sunnati wal jamaah. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Setelah kita meminta kepada Allah Taala, ahdikum, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian, kata Allah Taala. Hada jawabul amr. Ini adalah jawaban terhadap apa? Perintah tersebut. Faman talaba minallahi jalla wa ala, maka barang siapa yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta dari Allah Subhanahu wa taala al-hidayata, meminta hidayah bisidqin wa iqbalin wa raghbatin hadahu. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah dengan kejujuran dan penuh penerimaan dan juga penghambaan dan juga penuh keinginan, hadahu, niscaya Allah Taala akan berikan hidayah kepadanya. Li'annahu qaribun mujibun subhanahu wa ta'ala, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha dekat dan mengabulkan. Qaribun min ibadih ba'inun an khalqih, apa? Ulumun fi dzatih. Allah Taala zat yang maha tinggi, nah di atas arsy-Nya, kemudian terpisah dari makhluknya, dekat dengan hambanya. Paham ya? Nam uluwun fi dzatih, qaribun min ibadih, ba'inun an khalqih. Naam. Ikhwani fid din, azzani wa jazakumullah, kita lihat di sini. Wa qad wa'ada anna man istahdahu fa innahu yahdi. Dan sungguh Allah Taala telah menjanjikan barang siapa yang meminta petunjuk kepadanya, niscaya Allah Taala akan berikan petunjuk kepadanya. Wa huwa subhanahu la yukhlifu wa'dah, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyelisih janjinya. Fa hadza mimma yu'akkidu 'alal 'abdi an yuksira min su'alillahi hidayah. Ini termasuk apa? Termasuk perkara yang membuat kuat atau yang menguatkan, memberikan dorongan dan motivasi agar seorang hamba memperbanyak permintaan kepada Allah Taala hidayah. Jadi yang paling banyak kita minta, upayakan hidayah tadi itu. Karena kalau hartanya banyak, kekayaan banyak, enggak dapat hidayah, itu apa? Dikhawatirkan dia sengsara. Tapi kalau dia walaupun hidupnya sederhana, pas-pasan, paham ya? Tapi hidayah ada, hidayah taufik diberikan kepadanya, itu kunci keselamatan dunia dan akhirat. Nasallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.